Bagi kita semuanya, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Miss. Kita akan memulai pelajaran kita hari ini mengenai sesuatu hal yang sangat berguna dan sangat membangun kita pada hari ini. Nah, kita sebagai anak-anak yang diberkati Tuhan, orang-orang percaya yang selalu hidup baru dalam Tuhan, selalu semangat. Amin. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami dapat berkumpul ya Tuhan, lewat pembelajaran jarak jauh yaitu daring juga Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati hati pikiran anak-anak supaya bisa mendengar, mempelajari materi pembelajaran yang akan disampaikan hari ini. Walaupun secara daring, biarlah Tuhan yang memberkati, berikan kepintaran bagi anak-anak sehingga mengerti akan pelajaran yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Persiapkan hatimu, persiapkan pikiranmu untuk mendengar dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan sukacita. Materi kita hari ini adalah berbicara mengenai Allah pembaharu kehidupan. Bahan Alkitab dari 2 Korintus 5 ayat 17 dan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, anak-anak, bahan Alkitab dari 2 Korintus 5 ayat 17 dan Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini sangat penting untuk dibaca dan dipahami karena bahan Alkitab ini merupakan dasar dari pembelajaran kita hari ini mengenai Allah pembaharu kehidupan. Nah, untuk itu mari kita belajar. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, isinya adalah amanat agung yang memerintahkan kita sebagai orang percaya untuk menyebarkan atau memperluas firman Tuhan ke seluruh penjuru bumi, sehingga melahirkan pertobatan-pertobatan yang luar biasa yang mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena ini adalah tugas orang-orang percaya, merupakan perintah amanat agung dari Tuhan Yesus bagi kita untuk memberitakan firman-Nya. Anak-anak, manusia baru itu dipersiapkan untuk masa yang akan datang, masa baru yang akan kita lalui. Di mana kehidupan lama kita sudah berlalu, maka kehidupan baru kita sudah menanti dan Tuhan menginginkan kita untuk menjadi manusia yang baru, untuk menjadi penggebrak masa depan yang baru. Orang-orang yang hidup baru itu melayani Tuhan, melayani orang lain dengan rendah hati, bahkan bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mempelajari terlebih dahulu apa itu baptisan. Baptis atau hidup baru. Nah, di dalam bahasa Yunani, baptisan artinya baptizo, yaitu menyelamkan. Sedangkan menurut Rasul Paulus, baptis adalah tanda pertobatan. Nah, kita lihat di dalam Perjanjian Lama, baptis artinya pembasuhan. Sebagai contoh, ketika seorang Naaman yang memiliki penyakit kusta, dia menghampiri seorang nabi dan nabi menyuruh dia untuk mencelupkan tubuhnya ke dalam air Jordan, sungai Jordan, sehingga ketika ketujuh kalinya dia mencelupkan tubuhnya ke sungai Jordan, seketika itu mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan Naaman, yaitu Naaman sembuh dari sakit kustanya. Nah, itulah dalam Perjanjian Lama artinya adalah pembasuhan. Pembasuhan dari segala penyakit, bahkan dari segala dosa-dosa. Nah, sedangkan di dalam Perjanjian Baru, pengertian dari baptis yang terdapat dalam Kisah Para Rasul adalah lambang dari pertobatan. Nah, jadi kesimpulannya baptisan dapat diartikan sebagai membasuh tubuh, jiwa, gaya dan cara hidup lama ke gaya dan cara hidup yang baru, yaitu menurut ajaran Kristen. Sehingga baptisan menjadi pertanda seseorang menjadi milik Kristus. Kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Nah, menjadi manusia baru.
Baptis adalah pertanda bahwa kita hidup di dalam Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus Kristus karena kasih-Nya bagi setiap kita anak-anak-Nya, sehingga Tuhan Yesus Kristus telah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa dan dosa anak-anak sekalian. Iya, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk membersihkan dosa-dosa kita. Sehingga kita sebagai orang percaya yang sudah menerima lahir baru akan hidup di dalam Kristus Yesus. Nah, adik-adik, hidup baru. Di manakah hidup baru itu? Nah, hidup baru adalah hidup kita, di mana kita meninggalkan hidup lama kita, kebiasaan lama kita, menuju hidup baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, maka kita adalah ciptaan Allah, ciptaan Yesus Kristus, sehingga kita harus hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab kita bisa melihat sebuah contoh untuk kita, yaitu kita belajar dari seorang tokoh atau rasul yang bernama Rasul Paulus. Di mana kita ketahui adik-adik di dalam Alkitab bahwa Rasul Paulus sebelumnya adalah seorang yang menentang Tuhan. Rasul Paulus ini sebelumnya menyiksa orang-orang percaya. Dia memburu dan ingin membunuh semua orang-orang percaya karena dia belum mengenal Tuhan. Nah, tapi adik-adik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihi Rasul Paulus walaupun Rasul Paulus ini jahat. Nah, suatu ketika Tuhan melepaskan Rasul Paulus dari belenggu dosanya. Rasul Paulus dicelikkan matanya oleh Tuhan sehingga Rasul Paulus sadar bahwa yang ia lakukan adalah salah. Maka adik-adik, Rasul Paulus pada saat itu memutuskan untuk bertobat. Rasul Paulus bertobat dan dia memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang percaya, dan ia selalu meminta tuntunan Tuhan. Maka Tuhan selalu menyertai Rasul Paulus dalam memberitakan firman Tuhan. Banyak sekali tantangan yang dirasakan oleh Rasul Paulus, tetapi Tuhan yang selalu mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan Rasul Paulus. Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan, yang walaupun kita adalah anak-anak yang latar belakang yang pernah melakukan dosa atau kesalahan, kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar kita dan mengampuni setiap dosa kita. Nah, anak-anak, sebagai refleksi diri, setelah kita mengetahui mengapa harus dibaptis dan hidup baru adalah penanda kalau hidup di dalam Tuhan, dan kita harus bisa melawan diri sendiri di dalam keinginan daging. Anak-anak, lahir baru itu melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Dan peran Allah sangat dahsyat di dalam pembaharuan kehidupan kita setiap hari. Anak-anak, dampak pembaharuan bagi orang percaya, hidup baru di dalam Kristus Yesus. Yang pertama, kita memutuskan keterikatan, menghancurkan belenggu dosa dengan tuntas. Kita harus mengatakan tidak pada dosa. Dosa-dosa yang sudah sering kita lakukan anak-anak, atau apakah itu dosa yang sangat besar sekalipun, karena di mata Tuhan tidak ada perbandingan antara dosa besar dan dosa kecil, karena setiap dosa itu sama. Jadi tidak ada perbedaannya, dosa yang ini kecil kok, dosa yang ini besar. Tidak ada, dosa kecil dan dosa besar sama di mata Tuhan. Jadi kita harus melepaskan belenggu itu, kita harus menjauhi dosa, kita harus mengatakan tidak kepada dosa. Walaupun adik-adik dulu pernah atau sering sekali
mengutamakan diri sendiri, tidak mempedulikan orang lain. Tetapi ketika sudah lahir baru, kita sudah percaya kepada Tuhan, maka kita harus pikul salib, yaitu kita harus menjadi orang-orang percaya yang rendah hati dan mengasihi orang lain. Jadi belenggu dosa itu harus kita putuskan, harus kita hancurkan, dan kita harus belajar dan menjadi orang-orang percaya yang sudah lahir baru. Nah, anak-anak, ada beberapa ciri-ciri manusia yang hidup baru. Tuhan Yesus telah mengubah hidup kita menjadi hidup baru yang lebih baik dan lebih luar biasa. Nah, adik-adik, anak-anak yang miskasihi dalam Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh orang yang telah mengalami pembaharuan? Pembaharuan yang dialami secara terus-menerus setiap harinya. Yang harus kita lakukan adalah, adik-adik, membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan. Apa yang harus kita jauhi, Miss? Ada banyak hal yang harus kita jauhi dari perbuatan dosa atau kebiasaan dosa, yaitu percabulan. Jikalau anak-anak sering mengucapkan kata-kata kotor, jika sudah belajar hari ini, maka harus mengetahui bahwa tidak boleh mengucapkan perkataan kotor, karena itu adalah ucapan orang-orang yang belum lahir baru. Nah, yang kedua, kita harus menjauhi yang namanya kenajisan, hawa nafsu juga, keserakahan, marah, geram, kejahatan, fitnah, bahkan kata-kata kotor. Nah, anak-anak, hal-hal tersebut harus kita jauhi, karena hal-hal tersebutlah yang membelenggu kita. Dosa itulah yang membelenggu kita, sehingga ketika kita sudah lahir baru, dosa-dosa itu yang harus kita hancurkan, yang harus kita jauhi, dan harus kita lawan. Nah, adik-adik, mengapa kita harus lahir baru dan kita harus memiliki buah roh yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23? Karena di dalam buah roh ini yang 9 ini, di sini semua adalah kunci sebagai orang yang sudah hidup lahir baru. Yang pertama adalah kasih. Kita harus memiliki kasih, adik-adik. Kita harus selalu memberikan kasih kita kepada semua orang. Yang kedua adalah sukacita. Kita harus selalu bersukacita di dalam setiap permasalahan kita pun kita bersukacita karena Tuhan yang memberikan kita sukacita. Nah, adik-adik, yang ketiga itu adalah damai sejahtera. Damai sejahtera di sekeliling kita, di hadapan orang-orang, di sekitar kita, di lingkungan, bahkan terutama di dalam keluarga. Nah, yang keempat itu adalah kesabaran, adik-adik. Kesabaran, kita harus menjadi anak-anak yang sabar, anak-anak yang patuh, anak-anak yang memiliki rasa kesabaran. Misalnya adik-adik atau anak-anak Miss menginginkan sesuatu dari orang tuanya. Orang tuanya berkata, sabar ya anakku, kita harus sabar menunggunya, karena itu adalah ciri-ciri atau hal yang harus dimiliki oleh anak yang lahir baru, orang yang lahir baru. Nah, yang kelima itu adalah, yang keenam itu adalah kebaikan. Nah, sebagai orang-orang yang sudah lahir baru memiliki buah roh kebaikan. Kita harus baik kepada semua orang, tidak pilih-pilih, dia jahat, dia baik, jadi aku harus baik. Tidak, adik-adik dan anak-anak yang dikasihi. Kita sebagai orang percaya yang sudah lahir baru harus baik kepada semua orang. Nah, yang ketujuh adalah kesetiaan. Kita harus menjadi anak-anak yang setia. Setia dalam sekolah minggu kita, setia dalam pelajaran, setia dalam sekolah, setia di dalam pelayanan kita terutamanya. Karena dalam melayani Tuhan kita merasakan kehidupan baru kita itu selalu bertumbuh dalam
Tuhan. Melayani Tuhan adalah hal terpenting yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Ya, kedelapan adalah lemah lembut. Kita sebagai orang percaya yang sudah lahir baru harus memiliki harus memiliki sikap yang lemah lembut, menjadi pribadi yang lemah lembut, tidak menjadi pribadi yang kasar. Apabila selama ini anak-anak sering melakukan kekerasan terhadap orang lain, sering mengejek orang lain, sering bertengkar dan ribut, maka setelah belajar menjadi hidup baru, belajar tentang Allah telah membaharui kehidupan kita sehingga harus memiliki hati yang lemah lembut. Dan yang terakhir, yang ke-9 adalah penguasaan diri. Ini yang terpenting anak-anak yang dikasihi Miss, karena kita sebagai orang percaya harus bisa menguasai diri, harus bisa menahan diri kita. Ketika kita sudah marah, emosi, kita harus bisa mengontrol emosi kita. Kita harus bisa meredam amarah kita. Kita harus bisa mengampuni orang lain dan menguasai diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Inilah 9 buah roh yang harus kita miliki yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, anak-anak yang Miss kasihi di dalam nama Tuhan, Tuhan juga memerintahkan kepada kita anak-anaknya supaya hendaklah kita saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberikan hormat kepada orang lain. Sebagai orang yang sudah lahir baru, sudah memiliki kehidupan yang baru, yang sudah lepas dari belenggu dosa, sudah mengenakan hidup yang baru, maka kita hendak mengasihi dan saling memberi hormat yang terdapat dalam Roma 12 ayat 10. Nah, ciri selanjutnya yang dimiliki oleh orang yang sudah lahir baru yaitu suka melayani Tuhan dan menjadi pelaku firman. Merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehingga iman kita di dalam Tuhan semakin hari semakin bertumbuh, berakar, bahkan berbuah di dalam Tuhan. Nah, sekianlah anak-anak materi yang dapat Miss sampaikan pada hari ini. Semoga bisa dipelajari bahkan dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagai evaluasi, Miss kasih evaluasi ada 5 tugas yang harus anak-anak Miss lakukan, yaitu sebagai berikut, sehingga tugas ini hendaknya dapat membantu anak-anak Miss untuk menjadi orang-orang pemenang di dalam menjadi hidup yang baru, orang-orang percaya yang sudah hidup baru, lahir baru. Ini adalah tantangan yang harus dilakukan oleh anak didik Miss supaya bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, terima kasih setelah memperhatikan dan memberikan respon yang baik dalam materi pembelajaran kita kali ini. Maka kita akhiri di sini. Terima kasih Miss ucapkan kepada kita semuanya. Shalom. Nah, sekianlah materi pembelajaran yang dapat Miss sampaikan pada hari ini. Semoga dapat anak-anak mengerti, bahkan anak-anak pahami dan pelajari supaya dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran ini tidak hanya untuk kita ketahui secara intelektual, tetapi hendaknya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Miss ucapkan kepada anak-anak didik yang Miss kasihi karena telah mendengarkan dan mengikuti video pembelajaran daring ini secara baik dan sampai selesai. Semoga kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.